Penolakan terhadap rencana pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik, PEL, di Kecamatan Tamalanrea terus terjadi. Aksi penolakan tersebut telah dilakukan beberapa kali oleh warga Tamalanrea, baik di Gedung Balai Kota Makassar hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kota Makassar. Sejumlah warga dari Tamalanrea menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa spanduk dan poster berisi penolakan terhadap proyek yang akan dikerjakan oleh PT Sarana Utama Sinergi, PT SUS. Di depan kantor Balai Kota Makassar, Kamis 6 Agustus. Berdasarkan pantauan kabar Makassar di lokasi, dalam aksi tersebut massa menyuarakan keberatan mereka melalui orasi dan membentangkan spanduk bertuliskan pembunuhan berkedok pembangunan. Sejumlah peserta juga membawa poster yang menyerukan pembangunan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle, TPS 3R tanpa pemakaran sampah. Aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat dan Satpol PP, sementara arus lalu lintas di sekitar Balai Kota tetap berjalan. Massa secara bergantian menyampaikan tuntutan agar proyek PEL tidak dilanjutkan di wilayah Tamalanrea. Salah seorang warga yang melakukan orasi, Risnawati, menegaskan penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan tersebut. Ia menyebut warga akan terus memperjuangkan penolakan selama proyek masih direncanakan di kampung mereka. Jika PT SUS mati-matian ingin membangun di kampung kami sebagai warga juga akan mati-matian menolak. Seorang pria berinisial SA alias A, 38, ditangkap polisi karena diduga terlibat dalam pencurian kabel dan sejumlah perlengkapan menara base transceiver station, BTS, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. SA diduga berperan membantu rekannya, SJ, mengangkut barang hasil curian dari sebuah menara BTS di Jalan Sultan Alauddin, Makassar. Dalam aksinya, SA disebut menerima imbalan sebesar Rp100.000. Pelaku diamankan tim URC Resmo Polda Sulsel di rumahnya di Jalan Kerung-Kerung, Kota Makassar, Rabu, 5 Agustus 2026. Penangkapan tersebut dilakukan setelah hasil penyelidikan polisi mengarah pada keterlibatan SA dalam kasus pencurian yang terjadi pada 25 November 2025. Kanit Resmo Polda Sulsel Kompol Wawan Suryadinata melalui Kepala Tim 3 URC Resmo Polda Sulsel, Aibda Sadri, membenarkan penangkapan tersebut. Pelaku berhasil diamankan dan diduga ikut berperan membantu mengangkut barang hasil pencurian. Saat ini yang bersangkutan telah menjalani proses hukum, kata Sadri, Kamis, 6 Agustus 2026. Kasus pencurian tersebut terungkap setelah pemilik lokasi memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV. Rapat koordinasi membahas rencana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik, PAL, di Kecamatan Tamalanrea berlangsung penuh ketegangan di Balai Kota Makassar, Kamis 6 Agustus. Pertemuan yang mempertemukan pemerintah Kota Makassar, perwakilan warga Tamalanrea, PT Sarana Utama Sinergi, PT SUS, serta perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup RI itu diwarnai penolakan keras dari masyarakat yang meminta lokasi proyek dipindahkan. Dalam forum tersebut, warga menegaskan mereka tidak menolak upaya pemerintah menangani persoalan sampah di Makassar. Namun, mereka menolak jika fasilitas PEL dibangun di tengah kawasan permukiman padat penduduk. Perwakilan warga Tamalanrea, Syamsinar, menyampaikan aspirasi masyarakat dengan nada emosional. Ia mengaku membawa amanah warga yang khawatir terhadap dampak proyek terhadap lingkungan, kesehatan, dan keberlangsungan hidup masyarakat di sekitar lokasi. Kalau pembangunan itu tetap dipaksakan, kami akan terus melawan. Pesan yang saya bawa dari warga, mereka siap mempertahankan kampung halamannya. Tolong pikirkan kembali lokasi pembangunan ini, tegas Syamsinar di hadapan peserta rapat.
Ia menilai hingga kini belum ada jaminan yang mampu meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan PEL tidak akan berdampak terhadap kesehatan warga yang tinggal di sekitar lokasi. Seorang pengendara sepeda motor bernama Mustari, 29, tertimpa pohon berukuran besar saat melintas di Jalan Poros Takalar Lama, Mangulap B, Kecamatan Mapakasunggu, Kabupaten Takalar, Jumat, 7 Agustus 2026, sekitar pukul 19.30 WITA. Warga Kecamatan Mapakasunggu tersebut mengalami sejumlah luka, termasuk patah pada kaki kiri. Korban kemudian dievakuasi ke ruang unit gawat darurat, UGD, Rumah Sakit Pajonga Daengale untuk mendapatkan perawatan medis. Kapolsek Mapakasunggu, Ibtu Izullah, membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, korban sedang mengendarai sepeda motor jenis trail ketika pohon tiba-tiba tumbang dan menimpanya. Satu orang korban merupakan pria yang mengendarai sepeda motor jenis trail. Korban tertimpa pohon dan mengalami luka di sejumlah bagian tubuh. Luka paling parah adalah patah kaki kiri dan saat ini dirawat di ruang UGD RS Pajonga Daengale, ujar Izullah. Pohon tersebut tumbang sesaat setelah waktu salat maghrib. Selain menimpa korban, batang pohon juga mengenai bagian depan atap Musala Haji Fatikoh yang berada di sekitar lokasi kejadian.